Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan kurang sehat. Wabil khusus sahabat surga kita Bapak Mas'ud pasca operasi mata, kita doakan mudah-mudahan operasinya berhasil dengan sebaik-baiknya, penglihatannya kembali normal seperti semula, dan Allah bersihkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. على هذه النيات ولكل نية صالحة على أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini membahas mengenai kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Diriwayatkan dari Abi Salih qala, Sa'altu Aisyata wa Umma Salamah ayyul amali kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah dan Ummu Salamah ini adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ketika ditanya apa amal yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baik Sayyidah Aisyah ataupun Ummu Salamah menjawab, kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal amali madima alaihi wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Rasulullah adalah apa yang dilakukan terus-menerus meskipun hanya sedikit. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini kabar gembira untuk kita dari istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah, bahwa amalan yang paling dicintai Rasulullah adalah yang selalu dilakukan secara terus-menerus
meskipun sedikit. Jadi hadis ini mendorong kepada kita, motivasi kita, agar masing-masing kita memiliki satu amalan yang sedikit, tapi terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Satu amalan yang sedikit, tapi terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Karena ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Asim bin Humaid, qala sami'tu Auf bin Malik yaqul, aku mendengar Auf bin Malik berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam aku bersama Rasulullah. Fastaka thumma tawadda'a thumma qama yusalli. Faqumtu ma'ahu. Suatu hari, di malam hari, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku lihat beliau menggunakan siwak. Kemudian setelah itu beliau berwudu, dan setelah berwudu kemudian beliau melaksanakan sholat. Lalu kemudian aku pun sholat bersamanya. Fabada'a fastaftaha al-baqarata fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Kemudian beliau mengawali sholatnya itu, dan dari nas ini kelihatannya dapat disimpulkan bahwa sholatnya itu adalah sholat malam dan sholat sunnah. Dan kalau kita melihat dari syarah hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa malam hari yang dimaksud oleh Auf bin Malik ini malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah di malam ganjil di bulan Ramadan itu adalah beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian beliau sholat. Dan kemudian beliau memulainya dengan membaca surah Al-Baqarah. Lalu kemudian Rasulullah tidak melewati satu ayat yang beliau baca. Dan ayat itu menjanjikan rahmat Allah, kecuali beliau berhenti. Dan beliau berdoa agar mendapatkan rahmatnya. Dan kemudian tidak lewat satu ayat yang memberitahukan tentang azab Allah yang pedih, kecuali Rasulullah pun berhenti lagi, dan kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma raka'a. Kemudian beliau ruku'. Famakatha raki'an. Lalu kemudian ruku'nya itu panjang. Biqadri qiyamihi. Hampir sama panjangnya dengan berdirinya beliau membaca surah Al-Baqarah. Wa yaqulu fi ruku'ih. Dan beliau berkata pada saat beliau ruku', Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, pemilik segala kedahsyatan, kekuatan, kerajaan, dan pemilik segala keagungan. Ini yang dibaca Nabi pada saat rukuk. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuatan, yang memiliki segala kerajaan, yang memiliki segala kebesaran dan segala keagungan. Thumma sajada biqadri ruku'ihi. Kemudian beliau sujud dengan lama seperti beliau rukuk. Wa yaqulu fi sujudih, dan beliau berkata pada saat beliau sujud, Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Thumma qara'a Ali Imran, thumma surah yaf'alu mithlu dhalik. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca Ali Imran, dan kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang lain. Jamaah rahimakumullah, dari riwayat ini kita bisa mengetahui bagaimana
sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Beliau sholat dengan diri yang begitu lama. Dan kalau kita lihat konteksnya dan penjelasan hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa Auf bin Malik yang berkata, aku bersama Rasulullah pada suatu malam. Berarti Auf bin Malik dan Rasulullah ini sedang iktikaf di malam ganjil. Karena Rasulullah mengalami 9 kali Ramadan dan beliau tidak pernah lewat untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita bagaimana Rasulullah sholat pada malam-malam ganjil pada saat beliau beriktikaf. Beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian beliau sholat, lalu kemudian faqumtu ma'ahu. Dan Auf bin Malik ternyata juga sholat bersama Nabi. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan jamaah rahimakumullah yang perlu kita contoh dari baginda Nabi ini, beliau membaca surah Al-Baqarah tidak hanya sekedar membaca, tetapi dengan penuh tadabbur. Sehingga pada saat melalui ayat rahmat, maka Rasulullah berhenti dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika lewat ayat yang menjanjikan azab, maka Rasulullah pun berhenti dan memohon perlindungan dari Allah dari azab atau siksaan. Nah, ini jamaah rahimakumullah merupakan salah satu sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita berinteraksi dengan isi Al-Quran. Hendaknya perasaan kita diwarnai dengan perasaan dari Al-Quran yang kita baca. Karena itu jamaah rahimakumullah, contohnya, kita disunahkan untuk menjawab pertanyaan Allah di dalam Al-Quran. Seumpamanya saja, dalam surah At-Tin umpamanya, alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ini pertanyaan dari Allah. Bukankah Allah adalah Rabb yang maha bijaksana? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha bijaksana? Lalu kemudian kita disunnahkan untuk menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi tentang hal seperti itu. Lalu kemudian umpamanya kita membaca sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini perintah dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, kita juga disunahkan untuk berinteraksi, melaksanakan perintah Allah itu dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, tentunya jamaah rahimakumullah diucapkannya dengan lirih. Dan seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi, beliau membaca ayat yang menjanjikan rahmat Allah, beliau berhenti. Dan kemudian beliau memohon rahmat itu. Rasulullah membaca ayat tentang azab, beliau berhenti. Dan Rasulullah berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari azab yang sangat pedih. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, dari ayat ini seumpamanya kita ingin membaca surah Al-Baqarah tetapi tidak hafal, maka jamaah rahimakumullah, dari berbagai pendapat ulama, pendapat yang saya rekomendasikan adalah pendapat yang mengatakan bahwa untuk salat fardu sebaiknya tidak melihat mushaf. Sedangkan untuk salat sunnah dibolehkan melihat mushaf. Jadi ketika umpamanya kita menjadi imam salat fardu, maka sebaiknya, sekali lagi sebaiknya, jangan membaca surah dalam keadaan salat fardu dengan melihat kepada mushaf. Namun ketika salat sunnah, maka hal ini diperbolehkan. Jadi seumpamanya kita ingin mencontoh baginda Nabi, salat dengan membaca surah Al-Baqarah, namun kita belum menghafal surah Al-Baqarah ini, maka pada saat Qiyamul Lail kita boleh sholat sambil membaca mushaf. Tentunya dalam mazhab Imam Syafi'i diperhatikan betul gerakan-gerakannya agar tidak membatalkan sholat kita.
3 kali gerakan berturut-turut. Dan gerakan ini pun gerakan yang menggerakkan satu anggota tubuh secara sempurna. Jadi kalau tangan mulai dari jari sampai lengan bergerak. Nah itu maksudnya adalah harakah fahisyah. Gerakan yang sangat jelas begitu. Tapi kalau seandainya dari tangan hanya jari yang bergerak, umpamanya menggaruk, 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang bergerak adalah jari dan seluruh tangan sampai lengan, satu bagian utuh dari organ tubuh, kemudian bergerak 3 kali berturut-turut, maka dalam mazhab Imam Syafi'i bisa membatalkan sholat kita. Nah, karena itu saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa untuk sholat fardu sebaiknya tidak membaca mushaf. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh kita membaca mushaf. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan diri saya, keluarga, dan sahabat-sahabat surga di Majelis Ta'lim Madinah Quran ini, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ada satu hal yang banyak sekali tinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, rencanakan untuk i'tikaf bersama keluarga kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak bisa 10 malam berturut-turut, jamaah rahimakumullah. Satu malam kita i'tikaf lillahi ta'ala dengan niat mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, betapa malunya kita ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Masuk 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dan kita tertidur lelap di kasur kita yang empuk, di kamar kita yang nyaman. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW begitu masuk 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau tidak pernah tidur di atas kasurnya, dan beliau tidak pernah tidur di dalam kamarnya. Kalau tidak bisa 10 malam, maka minimal 1 malam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita taufik dan hidayah, sehingga kita memiliki semangat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, khususnya di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami untuk berjumpa, menikmati segala anugerah yang Kau berikan di bulan suci Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.